Oke, jadi tadi ini sudah sampai penamaan ya. Tadi kita dapat namanya adalah dimetil pentana. Ini salah ya. Untuk yang ini namanya saya salah ketik ya. D-nya kurang. Kenapa pakai D? Karena ada 2 buah. Jadi sini pakai D. Metil pentana. Jadi kalau ada satu saja kita bisa bilang 2 metil. Misalnya metilnya di sini aja, ini enggak ada. Kita bisa bilang 2 metil, baru rantai induknya pentana. Tapi karena dia ada 2 buah, berarti kita bisa bilang 2,3 dimetil pentana. Tapi kalau ada 3, berarti pakai trimetil. Jadi itu nama-namanya ya. Di tri. Misalnya yang paling banyak 3 aja gitu ya, trimetil. Oke, soal selanjutnya nih ya, di bawah kita bisa lihat ada rumus di sini. Kita bisa lihat rumus bangunnya ya. Di sini ada ke atas dan juga cabangnya ada yang ke samping dan ke bawah sini. Jadi cabangnya itu ada di atas sini dan juga ada di bawah sini. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan rantai induknya dulu. Ingat, rantai induk itu dia terletak di bagian atom C yang nanti kalau ditarik jadi paling panjang gitu ya. Maksudnya kayak gini nih. Misalnya kita ambil dari sini dulu boleh. Kalau kita ambil dari sini, kita hitung atom C rantai induk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Atau kita ambil dari sini, turun ke bawah, apakah sama? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja. Atau kita boleh ambil dari ini aja yang di nomor satunya mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama saja. Jadi nggak masalah. Atau 1, 2, 3, 3 sini, turun ke bawah, 4, 5. Ternyata sama saja ya atom C-nya. Jumlah atom C di rantai induknya sama-sama 5. Nah, kalau kasusnya seperti ini, boleh ambil dari manapun yang kalian suka, nggak masalah. Oke, selanjutnya kita akan kasih nomor dulu ya. Jadi nomor sini kita ambil di sini saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah sekarang kita kasih nama. Di sini ada cabang yang pertama adalah si metil. Cabang yang kedua ada si, ini ada C-nya 2 ya. Kalau ada 2 buah atom C, kita bisa bilang namanya menjadi et ya. Ini kalau C-nya ada 2 berarti namanya et. Karena dia cabang, kita bisa bilang namanya menjadi etil. Jadi kita bisa bilang 3 etil. Koma, kemudian ada metil di atom C nomor 2, kita tulis 2 metil. Jadi yang ditulis 2 adalah cabang ya, jangan lupa. Kemudian namanya ada 1, 2, 3, 4, 5 lagi, berarti pen. Pen, karena dia rangkap satu semua berarti pentana. Gitu ya. Oke, jadi Bu, kenapa etil ditulis duluan? Karena dilihat dari alfabetnya. Karena etil E sama M ya. Jadi E-nya duluan ditulis baru metilnya. Nah, jadi angka yang duluan ditulis ini mengikuti angka milik siapa. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa ada cabang etil di atom C nomor 3. Jadi kamu bisa melacak atom C nomor 3 di sini, oh ada etil. Kemudian ada cabang lagi namanya metil, berarti ada satu buah atom C yang menjadi cabang di atom C nomor 2. Nomor 2, betul ya, ada metil di sini, C-nya cuma 1. Dengan rantai induknya propana. 1, 2, 3, pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau untuk rangkap 2 ya. Rangkap 2 kalau cuma 1, kita langsung kasih nama butena. Karena ini ada 1, 2, 3, 4. Kita langsung saja kasih butena karena rangkap 2 ya. Kalau rangkap 3 menjadi butuna. Nah, sekarang ini ada penamaan, bisa dilihat ya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi kalau dia rantainya lurus seperti ini saja, kita mau kasih nama golongan Ena dan Una ya, biasanya patokannya adalah dicari letak rangkap duanya di mana. Kalau pada alkana tadi kan yang dicari cabang terdekat dari yang ujung tadi siapa. Kalau pada alkena dan alkuna dicari letak rangkapnya itu di mana. Yang dekat paling ujung. Nanti penomorannya dimulai dari situ. Nah, kalau di sini kita lihat kenapa yang nomor yang bawah ini salah? Karena ini rangkap duanya terletak lebih
dekat ke sebelah kanan. Otomatis penomoran harusnya dimulai dari sini. 1, 2. Gitu ya. Nah, kenapa dia tidak dijadikan 1, 2 ini? Karena artinya jauh banget nih. Ada 1 dulu, 2, 3, baru dia urutan yang ke sini. Jadi karena dia lebih dekat ke ujung yang di sebelah kanan, makanya penomoran dari kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena penomoran dari kanan, kemudian letaknya ada di mana di sini? Di atom C nomor 2 ya, atau enggak, lihat ini deh. 1, 2. Dia ada di urutan kedua, berarti kita bisa bilang namanya adalah 2 butena. Artinya adalah ada ikatan rangkap 2, karena ini namanya ena ya. Ada ikatan rangkap 2 di atom C nomor 2. Oke. Oh sorry, ini propen. Sorry. Namanya pen ya. Bukan but, tapi pentena. Oke. Oke, ya. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri sambil dipelajarin ya. Ada beberapa bentuk di sini. Oke, nah ini untuk yang tadi saya bilang kalau untuk una atau alkuna, kalau penentuan rantai induk dan penomorannya, kalau pada alkena dan alkuna fokusnya adalah pada letak rangkapnya, bukan pada cabangnya. Kalau pada alkena dan alkuna fokus pada letak rangkapnya. Di sini kita bisa lihat bahwa rangkapnya ini terletak di bagian nomor 2 ya. Jadi kita tahu bahwa penomoran akan dimulai dari C ujung sini. Jadi kita kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti rantai induknya. Nah, kemudian dalam penulisan nama tetaplah cabang duluan yang ditulis. Di sini ada metil cabang di atom C nomor 4. Berarti kita bisa tulis 4 metil. Oke. Biasanya kan langsung pentuna atau pentana. Tapi kita lihat karena di sini rangkap 3-nya terletak di atom C nomor 2 ya. 1, 2. Berarti kita tuliskan 2 pentuna. Una dia ya. Oke, sekarang ada tugas kalian untuk memberi nama senyawa di bawah ini. Silakan dikerjakan ya. Jadi tadi total soalnya sudah ada 5 ya tadi ya. Sama ini tambah 3 ya. Oke, nah ini untuk keisomeran, kita bisa lihat ya, isomer ini ada beberapa jenis, tapi nanti kita akan fokus ke isomer rangka, posisi, dan gugus fungsi. Kalau untuk isomer rangka, itu nanti kalian bisa lihat ya, bentuk kerangkanya yang berbeda. Jadi dia memiliki rumus molekul sama. Rumus molekul itu misalnya nih, C4H10. Sama-sama C4H10, tapi ternyata kerangkanya berbeda. Yang satu kerangkanya cuma lurus kayak gini, yang satunya kayak ada cabangnya. Nggak masalah, dia berbeda ya, nggak masalah, tapi jumlah atom C dan hidrogennya tetap sama, sama-sama 4 untuk karbon dan sama-sama 10 untuk hidrogennya gitu. Sama dengan pentena juga ya, rumus molekulnya C5H10, tapi ketika dibikin kerangka atau rumus bangun kayak gini, yang bentuk kayak gini ya, struktur gini, ternyata bisa dikasih cabang 1 di bawah gitu, atau cabangnya ini letaknya di kiri kanan sini nggak masalah, tapi pas dihitung semua atom C-nya sama-sama 5. Kita lihat yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, hidrogennya ada 10, berarti ada 2, 3, 4, 5, 5 tambah 2, 7, tambah 3, 10, sama ya jumlahnya, juga sama dengan hal yang di sini. Untuk pentuna juga sama ya. Jadi kalau ada senyawa rumus molekulnya C5H8, ternyata ada memiliki 2 bentuk rangka yang berbeda. Inilah yang dikatakan dengan isomer rangka. Kalau untuk isomer posisi itu hanya letak dari ikatan rangkapnya saja, tapi isomer posisi ini hanya untuk golongan alkena dan alkuna saja. Jadi posisi rangkap 2 dan rangkap 3 itu di mana? Kalau misalnya mungkin di senyawa yang pertama atau mungkin di rumus bangun pertama rangkapnya terletak di yang pertama sini, ternyata yang kedua dia bisa dipindah ke tengah. Nah, ini namanya isomer posisi. Kita memindah posisi dari rangkap-rangkap, ikatan rangkap tersebut. Oke, kalau isomer gugus fungsi, di sini kita lihat bahwa di sini rangkap 3 ya, sorry ya. Ini ketinggalan. Di sini ada rangkap 3.
dan dari una menjadi ena. Itu namanya dia mengubah gugus fungsinya atau mengubah ikatan rangkapnya yang tadinya jadi 3 menjadi 2 atau mungkin 2 menjadi 3. Itu namanya isomer gugus fungsi. Nah, gugus fungsi sendiri itu nggak cuma dari ikatan rangkap 2, rangkap 3, tapi ada juga beberapa jenis gugus fungsi ya. Misalnya ada penambahan F, Cl, Br, I di dalam struktur, atau ada penambahan OH, ini OH di dalam struktur, atau ada penambahan oksigen di antara C dan C, atau di ujung C-nya ternyata ada oksigennya. Ini ada beberapa jenis gugus fungsinya dan ada nama-namanya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat struktur yang pertama. Di sini ada CH3, CH2OH. Ada gugus fungsinya yaitu berupa OH. OH ini masuk ke dalam kategori alkohol. Berarti senyawa nomor 1 adalah senyawa jenis alkohol, kayak gitu ya. Nah, untuk senyawa nomor 2 kita lihat di sini ada atom oksigen yang terikat rangkap 2 dengan 1 buah atom C saja di tengah-tengah. Kita akan cari posisinya rangkap 2 ya. Berarti lebih dekat ke keton ya. Berarti senyawa nomor 2 ini masuk ke dalam gugus fungsinya jenis keton. Oke. Kemudian nomor 4 ini normal, 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 ternyata di ujungnya ada Cl-nya. Cl itu kalau kita lihat di sini masuk ke dalam kategori alkil atau aril. Halida. Tapi kita masihnya pakai alkil, berarti dia masuk gugus fungsi yang alkil. Yang terakhir, di sini ada CH3, CH2, di sini ada COOH, COOH. Kita cari mana yang sama, ternyata ada di nomor ini. Nah, dia berarti termasuk ke gugus fungsi golongan asam karboksilat. Kayak gitu ya cara penentuan gugus fungsi. Kalau untuk gugus fungsi silakan lihat aja buku catatan ini, nggak masalah untuk melihat ini masuk ke gugus fungsi yang mana gitu ya. Oke, nah ini ada soal buat kalian lagi, jadi ini agak banyak soalnya. Nah, nanti untuk materi ini akan kita bahas ulang di minggu depan ya, karena saya ingin melihat apakah kalian bisa benar-benar menangkap atau tidak ya. Dari ini dan dari latihan soalnya akan saya cek juga. Oke, yang terakhir ada senyawa polimer ya sebelum saya tutup. Nah, kalau senyawa polimer ini dia biasanya bentuknya sangat-sangat panjang, tersusun dari satu buah senyawa yang sederhana, yang biasanya kita sebut dengan monomer. Mono artinya cuma satu senyawa. Kemudian kalau mononya ini ada banyak, jadi kalau misalnya bentuknya ini, satu bentuk ya, tapi ada banyak, ada 10. Disusunlah. Nah, itu bisa menjadi yang namanya polimer. Jadi poli, banyak ya. Jadi polimer ini adalah senyawa yang tersusun dari beberapa monomernya. Contoh kayak gini, nih ya, CH2, CH3, CH2, kemudian mengalami polimerisasi, artinya reaksi untuk membentuk senyawa polimer. Kita bisa cek di sini menjadi cabangnya banyak banget, panjang banget ya. Dari sini ada 1, 2, ada lagi 1 di sini. Oke, saya rasa ini sudah cukup untuk materi hari ini. Jangan lupa beberapa soalnya dikerjakan. Minggu depan kita akan review sedikit ya. Untuk kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.